Bapak, Ibu, teman-teman terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kita dapat beribadah online secara bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Pada pagi yang cerah ini kita mau menaikkan pokok doa kita mau berdoa buat teman-teman kita, teman angkatan kita, kakak tingkat kita, bahkan adik tingkat kita. Kita mau berdoa buat kesehatan, studi, dan pergumulannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari yang masih Kau percayakan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pada pagi hari ini juga kami dapat mengikuti ibadah online secara bersama-sama. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami, teman angkatan kami, teman kakak tingkat kami, bahkan adik tingkat kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah studi dalam masa PJJ ini dapat membuat kami semakin menikmati Engkau. Tuhan, kami berdoa juga buat setiap pergumulan yang boleh ada pada kami pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap pergumulan yang ada pada kami. Tuhan, kami juga berdoa buat di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah Tuhan, obat-obatan yang diminum supaya kami dapat merasakan tubuh yang sehat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan ibadah pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami berdoa dalam satu nama, bersama-sama kita katakan, amin. Nats panggilan beribadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 69 ayat yang ke-31 berbunyi, Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Sungguh begitu nyata kasih dan perlindungan Tuhan kepada kita. Kita boleh ada sampai pada hari ini karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita bersyukur dan menyembah Dia. Kita angkat pujian kita seperti Bapa sayang anaknya. Sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini,
Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Teman-teman, di setiap pergumulan atau persoalan yang kita alami, kita tidak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, melewati lembah duka yang sempit, melewati lembah duka semu. Jalanku gelap dan ngeri, Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Benar Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa-Mu. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita satu dalam doa. Benar Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri. Kami berdoa Tuhan buat renungan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan berkati hati dan pikiran kami supaya konsentrasi, supaya kami dapat mengerti Tuhan apa yang Engkau ingin kami tahu dari pemberitaan firman Tuhan ini dan ingin kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hati kami, berkati hamba-Nya yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, saya akan meneruskan tema yang diberikan kepada saya sebagai kelanjutan dari yang minggu lalu di dalam chapel ini. Hari ini saya diberikan tema tentang bagaimana bisa membangun hubungan pacaran yang memuliakan Tuhan. Jika minggu lalu kita membahas mengenai bagaimana kita bisa membangun hubungan seorang pria dan wanita yang memuliakan Tuhan, maka hari ini kita berbicara secara spesifik hubungan pria dan wanita di dalam konteks courtship atau pacaran. Nah, ketika kita mencari apa yang menjadi sebuah panduan di dalam Alkitab,
Tentu saja kita tidak akan menemukan ayat yang secara spesifik berbicara tentang pacaran. Di dalam budaya orang Yahudi, mereka tidak mengenal courtship sebenarnya, kalau boleh kita katakan ya. Kita tidak menemukan bagaimana mereka berpacaran seperti layaknya zaman kita, film-film Hollywood seperti itu. Sekalipun kita mungkin menemukan indikasi tentang pertunangan, atau bukan indikasi, cerita tentang pertunangan dan sebagainya, tapi tidak ada hal yang sangat spesifik sekali berbicara tentang proses pacaran itu sendiri. Nah, kita menemukan di dalam Alkitab, tetapi tetap Allah menyediakan prinsip untuk bisa kita pakai sebagai landasan. Kalau kita berbicara tentang wawasan dunia kita, minggu lalu kita membahas mengenai wawasan tentang gambar dan rupa Allah, maka hari ini mungkin kita bisa memakai satu bagian firman lain yang menolong kita untuk memahami bagaimana kita mengkerangkai perjalanan pacaran kita sesuai dengan apa yang berkenan kepada Allah dan bisa memuliakan Dia. Saya akan memakai Roma 11 ayat ke-36 untuk menolong kita melihat tidak ada satupun bagian daripada aspek kehidupan kita yang sebenarnya bukan dari Tuhan dan tidak untuk Tuhan, seperti itu. Di sana dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemudian di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-31 di sana dikatakan jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kepada kita diajak untuk melihat betapa di dalam perjalanan kehidupan kita tidak ada hal yang terlalu remeh sampai kita tidak mengaitkannya dengan mempertimbangkan apakah hal itu dilakukan memuliakan Allah atau tidak. Segala sesuatu adalah tentang kemuliaan Allah. Ini yang mungkin kita bisa ingat untuk bisa menolong diri kita, memposisikan diri ketika kita berbicara tentang courtship juga. Ya, hidup berpasangan gak akan bisa dipahami dengan tepat atau dipraktekkan dengan sepatutnya tanpa melihat bagaimana hal itu berkaitan dengan Allah. Saudara dan saya dipanggil untuk bisa mengorientasikan seluruh hidup kita dan wawasan dunia kita, termasuk kehidupan sebagai soulmate ataupun di dalam hal seks dan pandangan tentang seksualitas itu sendiri kepada kemuliaan Allah. Karena apa? Karena ketika kita berbicara misalnya tentang seks, seks itu diciptakan oleh Allah dengan tujuan, dengan rules, dengan aturan yang Dia tetapkan. Seks terus boleh ada, itu oleh karena kehendak Allah. Sekalipun banyak sekali manusia di dalam keberdosaannya menyalahgunakan rancangan Allah yang indah ini. Seks itu disebabkan oleh kehendak Allah. Dan seks tunduk kepada Kristus. Dan Kristus memperbaharui seks. Dan seks itu baik. Dan seks itu sah di dalam konteks perkawinan. Semua ini dirujuk, kita diajak untuk melihat betapa sesuatu yang sangat potensial indah, sesuatu yang diciptakan dengan tujuan yang sangat luar biasa, sesuatu yang dihadiahkan kepada manusia sebagai sebuah pemberian yang luhur, itu jugalah yang menjadi sebuah tantangan yang besar oleh karena kemanusiaan dan kejatuhan yang sudah terjadi pada diri kita sebagai pribadi. Seperti minggu lalu kita katakan ada hubungan yang berubah situasinya oleh karena fase yang berbeda. Dari penciptaan, kejatuhan, kemudian ada penebusan Kristus dan konsumasi. Nah saudara, kita hari ini mau memikirkan bagaimana kita bisa meletakkan konteks pacaran di dalam sebuah wawasan yang seperti itu dan menjadikan pacaran kita itu bisa menjadi sebuah perjalanan untuk memuliakan Allah. Ketika saya memikirkan mengenai topik ini, saya kemudian diingatkan tentang betapa pentingnya memahami teologi kekasih. Apaan sih teologi kekasih? Nah, saudara, saya ingin mengajak kita sekali lagi berpikir mundur bahwa ketika Allah menciptakan engkau dan aku sebagai pria ataupun wanita, pertama-tama Dia membentuk kita untuk terlebih dahulu menjadi kekasih Dia.
baru kemudian diberikan anugerah untuk bisa mengasihi orang lain, tapi dengan terang posisi sebagai kekasih dia. Nah, Bruce Marshall di dalam bukunya The Word, The Flesh, and Father Smith mengatakan satu hal yang menarik sekali di sini. Dia katakan, anak muda yang membunyikan bel di rumah bordil secara tidak sadar sebenarnya sedang mencari Allah. Dan kemudian dia katakan, ketika kalau kita boleh simpulkan, kita boleh katakan bahwa ada satu kaitan yang mendalam antara Allah dan seks. Saya jadi teringat ketika Allah menciptakan seks bagi manusia, itu adalah sebuah alat peraga atau analogi yang menggambarkan betapa Allah menunjukkan kepada kita sebuah potensi yang luar biasa indahnya tentang undangan dia untuk kita boleh mengalami keintiman yang sangat eksklusif sekali dengan dia melalui apa yang dia gambarkan di dalam pengalaman hubungan seks yang diberikan kepada seorang laki-laki dan wanita yang menikah. Nah, mengapa saya mengangkat ini di sini? Karena sebenarnya di dalam hubungan pacaran, ketika kita berbicara tentang apa sih yang menjadikan hubungan pacaran itu memuliakan Allah atau tidak, salah satunya adalah bagaimana kita bisa mendisiplin dorongan seksual di dalam hubungan courtship. Ini tantangan yang paling besar sebenarnya bagi seorang laki-laki dan wanita yang berpacaran. Piper mengatakan bahwa seksualitas itu adalah satu jalan untuk bisa mengenal Allah di dalam Kristus secara lebih penuh. Mengenal Allah di dalam Kristus secara lebih penuh juga merupakan satu jalan untuk menjaga dan memandu seksualitas kita. Dan semua penyalahgunaan seksualitas itu akan merusak pengenalan sejati terhadap Kristus. Dan semua penyalahgunaan seksualitas itu sendiri disebabkan oleh tidak adanya pengenalan sejati akan Kristus. Saya tidak akan membahas dari sisi teologi sampai seperti apa, itu mungkin porsinya pembicara lain ya. Tapi saya ingin katakan bahwa betapa pentingnya untuk bisa memahami truth about dating itu di dalam terang kebenaran seperti ini. Dating itu sendiri adalah satu bagian dari hidup yang melibatkan diri kita seutuhnya. Hanya karena pengetahuan teologi kita itu penuh di kepala kita, hanya karena kita mengetahui kebenaran tentang Alkitab dan seperti apa sebenarnya harapan Allah terhadap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari terkait juga dengan dating, hanya karena kita bisa berceramah tentang hubungan pacaran yang bisa memuliakan Allah itu seperti apa, tidak serta-merta menjadikan engkau dan aku menjalani dan memiliki hubungan pacaran yang memuliakan Allah. Di dalam pacaran, kita itu terlibat secara mental. Kita itu terlibat secara fisikal. Dan kita juga terlibat secara spiritual. Dan dating itu sendiri memainkan satu peran yang sangat penting dalam proses mengambil keputusan di mana seseorang sedang mempertimbangkan untuk memilih pasangan hidup. Jadi konsep dating itu sendiri begitu penting untuk bisa dibetulkan atau ada di dalam posisi yang benar. Kenapa? Karena dia mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Sekarang, masa akan datang, dan di fase kehidupan selanjutnya. Ini menjadi sebuah kesalahan yang fatal jika kita memisahkan dating dan memandangnya hanya sebuah pengalaman casual di dalam relasi seorang laki-laki dan wanita. Dan bukan merupakan sebuah fase hidup yang menuntut pemikiran dan persiapan dan yang hati-hati dan spiritualitas yang vital dan dinamis menjadi sebuah landasannya. Ya, terlalu kerap berpacaran atau terlalu kurang mengalami hubungan tertarik dengan lawan jenis seperti itu, ketika memasuki dating gitu ya, terlalu kurang pengalaman seperti itu tuh seringkali menjadi kesalahan terbesar yang dibuat oleh seorang anak muda ya.
Apalagi kalau kamu seorang mahasiswa teologi ya, dan kamu sudah ada di tingkat 4, kamu belum ketemu calon teman hidup, tulang rusukmu atau pemilik tulang rusukmu. Kadang-kadang ada anak-anak seminari yang menjadi kalap ya. Ada yang kemudian jadi menurunkan standar, atau kemudian secara sembarangan menemukan orang yang bisa diajak menjadi calon pasangan seperti itu. Banyak pernikahan hamba Tuhan dimulai dengan kesalahan seperti itu juga ya. Jadi banyak pernikahan yang hancur dan keluarga yang retak sebenarnya itu adalah akibat dari sikap ceroboh terhadap dating itu sendiri. Nah, saudara, persiapan yang buruk memasuki dating juga bisa memimpin kepada harapan yang pupus. Dan ketidakbahagiaan seumur hidup, bahkan kepedihan. Saya mengingat orang-orang yang saya bimbing, hamba Tuhan, yang mengalami konflik di dalam pernikahan yang sangat hebat, sangat miserable, tidak happy, itu dimulai dari perjalanan dating yang keliru. Ya. Dan untuk mengalami dating secara penuh, dan menjadi sebuah pengalaman yang bermanfaat, seseorang harus memasukinya dan membangunnya di atas kebenaran dan penuh dengan kejelian terhadap bahayanya. Saya suka katakan kepada anak muda tentang jatuh cintalah dengan smart, dengan cerdas, dengan mata terbuka. Mengapa? Karena sesudah engkau menikah, engkau harus menutup matamu rapat-rapat supaya engkau tidak tergoda untuk keluar dari pernikahan ketika hubungan tidak berjalan dengan baik. Apa yang bisa kita pikirkan mengenai hal ini? Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang mengapa kita memilih untuk mencintai seseorang, mengapa kita jatuh cinta? Sebenarnya kalau di dalam perjalanan seseorang jatuh cinta, kita bisa menemukan ada 3 motivasi pendorong. Saya sering ngobrol dengan anak muda yang ada di dalam seminar soulmate ataupun di dalam kelas soulmate saya. Apa sih yang membuat mereka jatuh cinta? Menarik sekali, mau anak muda yang rohaninya itu sudah kelihatan sangat menarik dan bertumbuh, ataupun calon mahasiswa yang akan lulus dari sekolah teologi seperti itu, banyak sekali yang terpatok dengan satu dorongan yang sebenarnya sifatnya itu sangat eksternal, ya. Entah gantengnya lah, entah cantiknya lah, entah atletisnya lah, entah seksinya lah, entah menonjolnya lah, entah populernya lah, romantis atau manjanya lah, smart atau berprestasinya lah, cool atau misteriusnya, atau karena sebuah dorongan gitu ya. Kenapa? Karena aku rasa kesepian, aku butuh teman hidup. Ya, aku pengen punya seorang pacar, belum pernah pacaran, Bu. Ini seperti seorang paranormal yang sedang mengeluh dia menikah dengan ular dan belum pernah dijamah oleh laki-laki ya, yang sedang booming, saudara tahu lah ya. Dan kita melihat ada juga orang yang pacaran karena ingin cepat-cepat menikah, pengen keluar dari rumah yang penuh dengan masalah. Ada yang karena merasa umur sudah didesak oleh jam biologis umur seperti yang sudah merangkak menuju ke kaki 3 seperti itu. Ada yang karena nggak tahan merasakan hormon yang mendidih, yang mendesak gitu ya. Bisa jatuh dalam dosa nggak berhenti kalau nggak menikah gitu kan ya. Ada yang karena tekanan masyarakat. Ada yang perlu merasa berarti untuk menjadi seseorang yang mengasuh orang lain seperti itu. Dan ada juga yang karena patah hati. Jadi pengen cepat-cepat pulih dengan jatuh cinta lagi. Nah saudara, kalau kita boleh singkatkan, ada 3 motivasi pendorong yang membuat orang jatuh cinta. Yang pertama itu motivasi intrinsik atau dari dalam, yaitu sebuah alasan yang mendesak dari dasar hati. Dia merasa dia sudah ada di dalam sebuah usia di mana dia merasa dia butuh orang lain untuk boleh menstimulir pertumbuhannya, di mana dia mau membagi mimpi-mimpinya dan mencapai potensi yang lebih maksimal bersama dengan seseorang yang tepat, yang bisa berbagi mimpi, berbagi rasa, berbagi hati, dan juga berbagi kehidupan sampai maut memisahkan. Ini dorongan intrinsik. Tapi kemudian kita lihat ada yang dorongan instrumental. Seperti yang tadi saya kemukakan sebagai contoh-contoh yang saya temukan di dalam seminar saya ataupun di dalam kelas.
kelas soulmate seperti itu, sifatnya instrumental itu tuh atas pertimbangan untung rugi. Apa untungnya dan apa ruginya kalau dia sendiri dan dia berdua. Kalau berdua kan lumayan ya. Kalau beli makanan tuh bisa lebih hemat gitu kan ya. Terus ada banyak hal-hal alasan praktikal lainnya. Kalau lagi nggak ada duit, ada yang ngejajanin misalnya gitu kan. Terus kalau hamba Tuhan mungkin nanti supaya beli bukunya nggak perlu 2, 1 aja cukup gitu kan. Dan kita bisa melihat lagi ada istilah yang kita katakan sebagai motivasi pendorong yang sifatnya eksternal. Dari penampilan lahiriah, keren kalau punya pacar, bisa diajak dan ditunjukin ke orang lain seperti itu. Atau ada bodyguard, seperti itu, ada supir gitu kan ya. Ada yang memperhatikan kalau lagi sakit dan sebagainya. Itu sifatnya tuh sangat kalau kita katakan instrumental dan eksternal, itu banyak sekali yang membuat orang mengambil keputusan untuk memilih seseorang di dalam proses dating seperti itu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang orang yang masuk ke dalam sebuah perjalanan courtship, sebuah courtship yang sehat itu harus dimulai dari sebuah hubungan yang bergeraknya itu pelan-pelan, lewat persahabatan yang sifatnya bermutu. Ya, jadi sangat terbuka, bekerja sama bersama, bergaul di dalam kelompok yang besar, bisa mengamati secara tanpa agenda yang sudah menutup matamu dari banyak hal. Persahabatan bermutu, di mana kamu melihat betul bagaimana dia menjadi satu diri pribadi, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, bagaimana dia membangun spiritualitasnya, bagaimana dia melakukan tanggung jawabnya, bagaimana hubungan dia dengan keluarganya, bagaimana dia mengelola kefrustasiannya, bagaimana kamu bisa melihat apakah dia seorang yang sabar atau tidak di dalam sebuah jalanan yang macet, ketika sebuah situasi membuat dia frustasi. Di dalam persahabatan kita bisa melihat dengan jeli dan telanjang dan jelas sekali orang lain. Jadi dimulai dari persahabatan bermutu. Yang kedua, sebuah penjajakan. Oh ya, kamu menemukan orang ini menarik. Diajak ngomong nyambung. Dia orang yang memiliki banyak sekali karakter yang positif. Dia memiliki banyak sekali nilai plus. Wah, appearance-nya juga bagus nih gitu kan. Dan kamu mulai menjajaki. Di dalam pertemanan yang berkelompok, kamu juga seringkali mencari kesempatan untuk bisa dekat supaya kamu tahu dia seperti itu. Dan jatuh cinta yang sehat, kamu memikirkan bukan hanya untuk dirimu, tapi kamu juga mungkin bisa menyediakan sebuah kesejahteraan emosional bagi orang lain. Jadi bukan hanya dia bagi saya, tapi saya juga bagi dia. Ada mutual seperti itu. Begitu penting untuk bisa memikirkan mengenai perlu hati-hati ketika kita itu membangun sebuah perjalanan courtship. Kenapa? Karena saat seseorang jatuh cinta, Scott Peck mengatakan, itu nggak pernah direncanakan. Itu terjadi begitu saja. Itu sebabnya saya mengatakan betapa beratnya hubungan seorang laki-laki dan wanita beda jenis, karena mudah sekali bergerak menuju ke sebuah proses dari platonik menjadi eros minggu lalu. Ya, karena apa? Karena jatuh cinta itu nggak pernah direncanakan. Nggak ada loh satu orang pun mengatakan saya berencana untuk jatuh cinta. Tidak. Tapi tiba-tiba saja ada unsur misterius ya, kalau kita boleh katakan, muncul di sana. Dan kamu jatuh cinta kepada orang itu. Yang tadinya kamu cuman perlakukan seperti kakak, seperti adik, teman. Kamu mengagumi, kamu perhatikan sebagai teman, tapi bergerak menjadi tidak lagi seperti itu oleh karena hadirnya sebuah rasa yang lain, ya. Dan yang kedua dikatakan di sana, jatuh cinta, Scott Peck mengatakan jatuh cinta itu sebuah pengalaman erotis. Ada hal yang menarik pada diri lawan jenis itu yang membuat kamu tertarik kepada dia. Dan itu berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya fisikal. Ya. Dan satu lagi, pada saat orang jatuh cinta, orang mengalami runtuhnya batasan ego untuk sementara. Maka banyak orang sekali yang ketika jatuh cinta menjadi kelihatan tidak smart. Menjadi sangat buta terhadap banyak hal. Kenapa? Karena batasan egonya runtuh. Diperlakukan secara tidak baik juga kadang-kadang dia mencoba mencari pembenaran terhadap apa yang dilakukan dan mencoba menyanggah apa yang sebenarnya otaknya katakan. Tapi hatinya itu menolak seperti itu. Dan ketika orang jatuh cinta, logika otak, kepala, dan logika hati seringkali nggak nyambung seperti itu.
Saudara, dinamika jiwa yang ada ketika orang sedang courtship itu, toleransinya tinggi. Punya sebuah dorongan untuk memberi lebih banyak. Jadi kalaupun orang mengatakan, aduh orang itu tuh ngeri banget loh, dia punya hal-hal ini loh. Saudara mengatakan, oh tidak, dia tuh nggak begitu, hanya orang tuh salah paham tentang dia. Orang tua yang mengatakan kepada anak pun banyak anak nggak mau ngerti, karena kenapa? Karena ada satu dorongan untuk memberi lebih banyak. Ada pengalaman yang sifatnya itu heroik ya di sana ya, ketika orang jatuh cinta ya. Dan satu lagi, ada satu kecenderungan untuk savior syndrome. Hati-hati ya. Ketika engkau merasa bahwa engkau bisa menyelamatkan seorang laki-laki atau wanita melalui engkau memacari dia, maka hati-hati, itu adalah sebuah jebakan Batman bagimu. Dan kita bisa melihat ketika orang sedang courtship, dia perlu memahami dia jatuh cintanya itu karena dorongan apa, dan ada di status kejiwaan seperti apa. Dan setelah orang courtship, kita melihat di dalam orang masuk ke dalam courtship seperti itu, kenapa orang bisa katakanlah jatuh cinta kepada seseorang, itu tuh katakanlah bukan sesuatu yang sangat gak bisa dijelasin. Biasanya itu di dalam perjalanan mencari soulmate itu tuh orang melihat penampilan, kita katakan ya. Ada kemiripan seperti yang minggu lalu saya katakan. Terus kemudian ada yang sisi dia melengkapi saya, complementary. Saya nggak sabar nih, tapi dia sabar. Saya ini orangnya tidak teliti, dia teliti. Kita tertarik kualitas itu karena kita menemukan apa yang kita nggak punya ada di dia. Terus kita suka sama hal itu. Dan yang keempat itu tuh kompetensinya. Wah, ini orangnya pinter ya. Orang ini kelihatan terampil ya melakukan ini dan itu, apalagi kalau hamba Tuhan ya. Dia mencari pasangan yang kelihatan, wah talentnya banyak nih, khotbahnya bagus nih, gitu kan ya. Terus, wah dia pinter lagi ngajar sekolah minggu, bisa ngelengkapin saya nanti nih, gitu ya. Atau satu lagi yang kita sering katakan sangat bahaya untuk dekat seorang laki dan wanita, kenapa? Karena ada aspek kedekatan. Karena sering ketemu di dalam proyek senat, gitu ya, di dalam proyek pelayanan, terus saudara menjadi tertarik, ya. Nah, saudara, ketika kamu sedang memasuki perjalanan menuju kepada courtship, kamu harus memikirkan, apakah ini dari Tuhan? Ada banyak cara untuk kamu bisa masuk ke dalam perjalanan ini, ya. Tentu saja kita nggak punya waktu untuk membahasnya di sini. Tapi kamu akan melihat kalau orang ini adalah yang datang dari Tuhan, dia akan membuat kamu bertumbuh di dalam sebuah perjalanan yang semakin dekat dengan Tuhan. Dia akan membuat kamu menjadi a better person yang bisa memberkati orang-orang lain, dan kamu melihat diri kamu dengan apa adanya, dan kamu rindu tumbuh menjadi yang lebih baik. At least beberapa hal itu terlihat, saudara. Karena di dalam proses jatuh cinta ada hukum alam terlibat di sana, ada kehendak bebas. Dan seorang tokoh yang bernama Alfred Adler mengatakan, similarity, appearance, complementary, kompetensi, and proximity, yang sudah saya sebutkan tadi, 5 hal itu. Bagaimana kita bisa memilih pasangan supaya hubungan courtship kita bisa memuliakan Allah? Saudara, perhatikan bahwa kita perlu melihat perjalanan kita di dalam sebuah konteks untuk mengerti mau dibawa kemana hubungan kita. Seperti apa sebenarnya sebuah dating itu berfungsi untuk bisa memuliakan Allah. Saudara, tujuan dating itu bukan sekedar untuk sebuah aktivitas. Tujuan dating itu untuk membangun hubungan. Yang dari yang casual kemudian menjadi personal, menjadi intim, dan kemudian committed. Jadi kita melihat untuk tujuan membangun hubungan. Artinya semua hal perlu saudara perhatikan di sana. Dan saudara perlu melihat tujuan dating itu adalah waktu di mana saudara memutuskan apakah saudara akan menikah atau tidak. Paket menikah tentu lain dengan paket tidak menikah. Ya, masing-masing memiliki lebih dan kurangnya. Tapi nggak bisa saudara mau paket tidak menikah tapi saudara mengalami pengalaman menikah. Atau sebaliknya, saudara menikah tetapi saudara memilih
keleluasaan tidak menikah. Itu nggak adil ya, nggak bisa dipilih paketnya di situ. Maka perlu sekali seseorang yang masuk ke dalam courtship perlu jatuh cinta dengan cerdas dan bergerak dengan perlahan ya. Seperti apakah sebuah dating itu bisa memuliakan Tuhan? Saya tidak meminta saudara untuk setiap pertemuan membahas Alkitab untuk PA. Enggak. Justru nggak akan sehat pacaran saudara kalau saudara menjadikan waktu pacaran saudara untuk PA dan bahas teologi. Muncul bolehlah, tetapi untuk bisa dialog di dalam pacaran itu. Supaya saudara bisa kenal siapa orang ini dan dia mengenal siapa saya. Apakah benar kita ini kompatibel? Apakah benar dia itu bisa menerima saya apa adanya dan saya menerima dia apa adanya, untuk terus kemudian sama-sama berusaha untuk membangun sebuah strategi bertumbuh bersama agar Tuhan bisa dimuliakan. Saudara, itu tujuan dating itu bukan activity tapi dialog center untuk saling mengenal. Saling membukakan diri perlahan-lahan bersama dengan waktu dan kepercayaan. Dan kemudian saudara berdua saling mengenal apa adanya dan melihat bagaimana Tuhan memimpin hubungan ini bergerak untuk bertumbuh mencapai tujuan dia yang lebih besar. Nah, standar dating, kalau saudara sudah masuk ke dalam proses pemilihan, standar dating menjadi sangat penting sekali untuk saudara patok dari awal, saudara. Karena kalau sambil berjalan baru saudara membahas standar dating, saudara akan kebablasan. Ancaman daripada dorongan seks yang ada di bawah lapisan itu akan terus membuat saudara menjadi blunder. Ya, jadi kita lihat tetapkan sebuah tujuan yang benar di sana. Untuk apa saudara dating? Yang kedua, patokan itu satu perangkat kebenaran yang sudah saudara pelajari secara teori. Apa kebenaran tentang kekudusan hubungan seorang laki-laki dan wanita di dalam masa pacaran? Hanya karena sudah pacaran, hanya karena saudara sudah tunangan, itu tidak menjadi DP bagi saudara untuk mengeksplorasi apa yang hanya boleh dibuka paketnya di dalam pernikahan berkaitan dengan seks di sana. Ya, saudara perlu satu patokan yang clear berdua, ya. Dan kemudian saudara perlu menolong diri saudara salah satunya adalah membuat akuntabilitas pada orang Kristen yang dewasa dan matang. Mau itu pembimbing rohani, kalau sudah punya orang tua yang bisa menjadi akuntabilitas partner saudara itu oke. Tapi kalau enggak, mungkin sekarang di konteks sekolah teologi sudah bisa menemukan mentor atau tutor dari kakak-kakak yang lebih dewasa rohaninya dan para dosen mungkin ya. Saya nggak tahu apakah STTB menyediakan hal itu. Jadi kita perlu menolong untuk memagari keliaran gerakan daripada potensi seks yang kita tahu sekali menjadi ancaman kekudusan dan juga sebuah hubungan yang memuliakan Allah. Dan saudara perlu yakin dan teguh pada standar yang saudara buat. Berdiri pada batasan boundaries yang sehat. Apa yang memuliakan dan tidak memuliakan Tuhan itu dipatok sejak awal. Hanya karena saudara seorang hamba Tuhan, saudara tidak punya satu jaminan bahwa saudara pasti aman melewati jebakan-jebakan yang ada. Nah, saudara perlu melihat di dalam pergerakan dating itu sendiri, saudara, itu memerlukan waktu. Saudara perlu peka untuk melihat siapakah orang yang dengannya saudara sedang mengeksplorasi hubungan. Saudara perlu membaca begitu banyak hal yang saya nggak punya waktu untuk membahasnya di sini, tapi yang jelas betapa pentingnya untuk saudara bisa meletakkan pemahaman saudara tentang pacaran itu di dalam terang Tuhan. Kapankah sebuah dating perlu dicermati sebagai sebuah hubungan yang tidak kompatibel? Jika pertengkaran menjadi sangat sering dan hebat, sering putus sambung, perbedaan sangat besar dan jauh, indikasi dia itu tidak peduli dan tidak menghargai dan tidak menghormati kamu, dan tuntutan untuk intense dating. Artinya saudara punya hubungan dengan orang yang sebenarnya tidak mature. Saudara, untuk bisa membangun sebuah courtship yang memuliakan Tuhan, saudara perlu memahami kebenaran yang Allah singkapkan tentang seperti apakah seharusnya sebuah hubungan berjalan di dalam terang firman Tuhan. Saya membagikan ini sebagai satu bagian untuk kita bisa melihat
memuliakan Allah di dalam hubungan courtship itu sebenarnya sangat praktikal. Saudara memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan dan stick with it, dan saudara membangun strategi yang menolong saudara untuk keluar dari sebuah jebakan dorongan seksual yang alamiah ataupun ketidakpedulian terhadap sinyal-sinyal yang Tuhan singkapkan. Dengan belajar memikirkan ketika saudara memilih pasangan untuk bisa lebih efektif melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hidup di masa depan yang jauh lebih mudah untuk bisa memenuhi kebutuhan tujuan Tuhan bagi saudara, maka saudara akan sangat clear sekali memasuki perjalanan courtship saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami lagi supaya kami memiliki hubungan yang kudus pada pasangan kami, Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Strangely dim in the light of His glory and grace, in the light of His glory and grace. Kiranya pemberitaan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali mengenai hubungan yang kudus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.